Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita, sehingga di siang hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah dalam kondisi sehat, semuanya berpuasa ya Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu kekurangan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum," siapa orang yang berpagi hari di antara kalian, siapa yang berpagi hari aminan fisirwi, kondisinya aman, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu, maka nama hisabnahu dunya, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Alhamdulillah, pegawai waskita karya ini bukan hanya untuk hari ini, untuk 2 bulan, 3 bulan yang akan datang Allah sudah siapin. Amin. Karena gajinya gede Pak. Makanya perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya beliau kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita siang hari ini yaitu menjaga lisan. Apa sih sebenarnya hubungan dengan puasa? Ini kan penting karena materi kita pada kesempatan siang hari ini kebetulan berkenaan dengan bulan Ramadan. Paling tidak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang kalau kita telisik sebenarnya sangat berhubungan erat. Orang yang berpuasa itu seharusnya menjaga lisannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian supaya engkau bertakwa. Ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah yang benar. Ada hubungan di sini bahwa orang yang beriman dan bertakwa mesti kalau ngomong itu hati-hati Pak, menjaga lisan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kembali, al-muslimu, seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau orang muslim lainnya itu bisa selamat dari lisannya dan dari tangannya. Jadi jaminan Rasulullah SAW kalau orang beriman berarti dia kudu lisannya dijaga. Betul Pak? Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu Bapak yang dimuliakan Allah, seorang muslim itu kudu betul-betul menjaga lisannya. Kalau misalkan tidak mampu untuk menjaga lisannya, minimal diselingkuhi loh bahasa orang Jawanya Pak. Ya. Orang kalau kebiasaan dia menggibahi orang, ngefitnah orang, itu ada caranya sebenarnya. Caranya adalah dipalingkan dengan hal-hal atau obrolan-obrolan yang lain. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, ringan, fil lisan, di lisan kita. Ya, kalau kita ngomong kan gampang banget. Ya. Saqilatani 'alal mizan, saqilatani fil mizan, berat di timbangan, habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu Pak? Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim. Jadi Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang mudah ringan diucapkan. Untuk lisan kita mengucap itu gampang, tapi saqilatani, berat banget fil mizan, besok di hari kiamat kalau ditimbang berat sekali. Apa itu tadi saya katakan? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Seorang muslim untuk memalingkan dia dari berkata yang buruk, maka perlu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah banget. Dan ini zikir seperti ini harusnya kita teruskan dalam keseharian kita, pas lagi naik motor, pas lagi nganggur, sambil bisik subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sehingga hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama, sekiranya ada seorang muslim, dia susah sekali pokoknya ketemu sama orang lain kerjanya gibah aja, maka palingan itu dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lisannya dia dibasahi dengan zikir kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketimbang dia sibukkan lisannya dia dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga menegaskan bahwa berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam sesuatu yang menjadikan musibah buat dia di dunia maupun di akhirat karena faktor lisannya ini, Pak. Ya, faktor lisannya, salah ngomong. Beberapa kali misalnya seorang pejabat ngomong salah, langsung viral, Pak. Ya, sering begitu kan, Pak, ya? Mengundurkan diri, tapi di Indonesia enggak, Pak. Di Jepang, Pak, ternyata. Kalau di Indonesia enggak, ya. Jadi pejabatnya salah ngomong, mengundurkan diri. Ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena salah mengucap lisan tadi. Mungkin datanya yang salah, atau kemudian dia mengatakan hal yang seyogyanya tidak diucapkan oleh seorang pejabat. Jadi ucapan salah tadi bukan hanya di dunia kadang-kadang, tapi bisa menjerumuskan dia di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ada di dalam penjagaannya terhadap lisannya. Jadi lisan ini Masya Allah. Dan Nabi SAW mengatakan lagi di dalam hadisnya Nabi SAW, hal yakubun nas binnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah memasukkan seseorang ke neraka kecuali apa? Hasil dari ucapan-ucapannya, dari lisannya. Ketika dia mengucapkan hal-hal yang buruk, maka tentu menyebabkan kita jadi masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam puasa itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga lisan kita. Dan hampir dalam semua ibadah sebenarnya, ya. Kalau kita berbicara di ibadah haji, Allah berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj." Siapa orang yang berhaji tidak boleh dia mengucapin rafas, ya, perbuatan kata-kata kotor, ya. Wala fusuq, perbuatan fasik, kata-kata fasik juga tidak boleh. Wala jidal, jidal itu debat, debat tidak boleh, ribut kan kalau debat biasanya. Maka di dalam haji begitu. Di dalam puasa Nabi pernah nyindir juga, ya. Kambing so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa ini selalu biasa. Dia tidak memiliki pahala ilal ju'al apos, kecuali apa? Cuman lapar dan haus. Dengan sudah nahan-nahan dan makan, ya.
lapar, jam 4 itu sudah sempoyongan. Bahkan ada di antara kita Pak, Masya Allah melihat kecoa itu lewat gitu dikiranya korma. Iya, melihat kecoa, iya Allah korma gitu. Kalau lagi jalan pakai motor, ya ada es cendol gitu langsung nelen ludah, gitu ya. Masya Allah, itu ada itu gitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berkorban, tidak makan, tidak minum, perutnya lapar, gitu loh. Apalagi yang punya sakit mah. Terus kemudian kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya apa? Karena dia tidak mampu menjaga lisannya. Maka na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lisan-lisan kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya juga Bapak Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang beriman, jaminan orang yang beriman itu juga butuh menjaga lisannya. Hadisnya Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Sesimpel itu Pak, diam. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa untuk mengatakan yang baik-baik, lebih baik tahan diri. Nah puasa itu Pak, puasa itu secara bahasa, dalam bahasa Asyam itu imsak, menahan diri. Ya. Maka untuk mengucapkan hal-hal yang tadi tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu butuh proses kan, butuh belajar. Puasa itu adalah cara kita untuk kita mempelajari itu tadi, untuk menahan diri kita. Jadi puasa itu adalah cara dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya kita belajar, berproses. Karena seseorang itu tidak bisa langsung bagus, tidak bisa. Dia butuh adanya kebiasaan. Nah puasa itu 30 hari kita di tempat itu dalam rangka supaya kita itu berproses pelan-pelan. Gak ada manusia itu yang ujuk-ujuk langsung jadi bagus, tidak ada. Itu butuh proses. Maka Allah memberikan syariat yang namanya puasa supaya kita berproses, berusaha bisa menahan diri, ya, lisan kita dijaga. Ketika berpuasa kita banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita tenang seperti ini, misalkan sambil zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah, ringan sekali, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, di mana Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan sesuatu kalam, perkataan, kecuali bakal dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap apapun yang kita ucapkan itu bakal dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya seorang muslim memahami bahwa apapun yang dia ucapkan keseharian dia itu pasti akan dicatat oleh para malaikat yang tentunya nanti di hari kiamat bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa yang dimuliakan Allah berfirman, "La taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan ikuti apa-apa yang tidak ada ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, ya, wal basara dan basar penglihatan, wal fu'ad dan hati itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh Ustaz, di ayat itu kok gak ada perkataan Ustaz? Ada yang tadi bilang apa? Inna sam'a pendengaran, kemudian al basar penglihatan, kemudian fuad hati. Loh ini gak ada satu, apa hubungannya? Loh ini
Bapak-bapak kalau pernah ngaji, ada istilah di dalam Al-Quran itu, kaidah di dalam fikih itu, ya usul fikih dikatakan ada istilah mafhum muwafaqah. Apa namanya? Mafhum muwafaqah, logika persamaan. Ya. Makanya di ayat lain Allah juga berfirman, wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak keduanya atau berkata keras keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Loh, di sini tidak ada kata wala tadribhuma, enggak ada. Jangan pukul kedua orang tua. Tapi apakah kemudian memukul kedua orang tua itu diperbolehkan? Karena nggak ada di ayat itu. Nah, namanya mafhum muwafaqah. Min babil aula. Kalau kemudian pendengaran saja itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan saja dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan lisan? Yang seringkali kadang-kadang orang bisa kelihatan menyakitinya. Hati itu jangan keretek curiga sama orang. Hati itu gak kelihatan Pak, sama orangnya itu, tapi tetap dosa. Inna ba'dhan ism. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Apalagi perkataan yang kadang-kadang nyakiti. Jadi disebut dengan mafhum. Di ayat itu nggak ada bunyinya apa namanya walisan, tidak ada, adanya inna sama wal basar wal fuad. Karena itu kita dengerin itu kan kayak nggak ada energi yang keluar, cuma gitu aja. Bahkan jenengan ini bapak-bapak ini yang beratnya nyender gitu loh, ini kan dengerin begitu nggak ada energi, bukan ngatur, tapi masih dengerin. Ustadz sayu-sayu terdengar suara ustadznya indah sekali gitu ya. Nah ini alhamdulillah tidak ada energi yang keluar. Tapi kalau bapak ngomong itu butuh energi. Berapa banyak orang yang kalau sudah sekarat itu kan mau ngomong itu susah, karena butuh energi. Tapi dia masih dengar. Hal yang kecil saja kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dengan hal yang lebih besar daripada itu? Tentu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-lisan, ucapan kita itu nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai hamba Allah kudu paham ini. Dan selanjutnya sebenarnya Pak, ketika kita mampu menjaga lisan, itu sebenarnya kita dalam rangka juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya relate dengan apa yang disampaikan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di mana salah satu alasan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah tujuannya untuk kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Takut di ayat 185 Allah berfirman walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Wujud dalam kita mensyukuri nikmat Allah lisan kita itu adalah dengan kita memperbanyak zikir, dengan kita mengatakan hal-hal yang baik, mengatakan yang benar. Ya. Nabi SAW tadi sampaikan salamatul insan fi lisan. Selamatnya orang itu ya karena penjagaan lisannya itu. Maka Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujudkan rasa syukur itu dengan kita mengucapkan hal-hal yang baik. Dan agama kita Masya Allah Pak, agama yang sebenarnya mudah, orang mudah berpahala. Kita zikir kayak tadi ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bukan hanya itu. Orang nih kafir sudah hidup ya dari kecil sampai kemudian meninggal dunia. Ujung-ujung tiba-tiba mau meninggal dunia ditawarin, ayo Pak masuk Islam. Dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, pakai lisannya. Masuk surga nggak Pak?
masuk surga. Bukan Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Nabi mengatakan lagi afdhalu dzikri fa'lam anna sebaik-baiknya zikir itu mengucapkan la ilaha illallah. Indah sekali Bapak yang dimuliakan Allah. Lisan itu memang betul-betul kudu dijaga. Ada beberapa hal itu di dalam Islam itu ya yang tidak dibolehkan lisan itu berbuat ya. Maksudnya hal-hal apa sih sebenarnya di dalam lisan? Yang pertama itu adalah ghibah, Pak. Ghibah ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menghibah kalian dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya al-iftira. Iftira itu kalau dalam bahasa kita fitnah. Ini Bapak yang dimuliakan Allah, bahasa Indonesia itu kadang-kadang mengalami distorsi ya. Fitnah itu kan secara bahasa Arab. Fitnah itu artinya dalam bahasa Arab apa? Cobaan. Fitnah itu cobaan. Tapi masuk ke bahasa Indonesia nggak tahu artinya kok jadi nuduh sembarangan tanpa bukti. Nah, distorsi itu banyak kadang-kadang Pak. Banyak kadang-kadang ini ya. Jadi ya dari bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia kadang-kadang mengalami distorsi, baik berupa lafaz maupun kadang-kadang distorsi berupa makna. Ya, kalau fitnah ini kayak makna tadi. Contoh lagi apa? Was-was. Was-was itu bahasa Arab. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi was-was dalam bahasa Arab apa artinya? Bisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswis. Ya, berbisik gitu ya, bisiki. Jadi kalau di bahasa Arab itu was-was itu sebenarnya lebih kepada sebab. Masuk ke Indonesia jadi akibat. Ada lagi bahasa Indonesia itu kadang berubah juga ini dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Syirik, gimana itu Pak? Lu jangan syirik sama gua, kayak gitu ya. Artinya apa sebenarnya syirik Pak? Menyebutkan Allah. Masuk ke Indonesia jadi jangan dengki, ya gitu ya. Jangan dengki Pak. Hasad padahal dalam bahasa Arab, ya hasad. Ya, min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang yang mendengki apabila dia mendengki. Nah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuduh subhanahu tadi juga. Kemudian yang kedua al-iftira tadi. Ya, mengada-ngada. Ya. Bikin tuduhan palsu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian adalah qauluz zur, ya, perkataan dusta. Ya, ditanya disuruh sumpah berkata dusta. Ini dosa-dosa besar Bapak Ibu Allah. Imam Az-Zahabi menyebutkan termasuk bagian dosa besar al-ghibah, qauluz zur, ya, perkataan dusta itu. Kemudian al-iftira tadi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim harus betul-betul mampu untuk menjaga lisan kita. Caranya yang pertama tadi apa Pak? Harus dipalingkan dengan hal-hal buruk. Karena kalau misalkan tidak dipalingkan dengan buruk, kadang-kadang begitu Pak. Cara palingkannya dengan apa tadi? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, banyak bahasa lidah kita dengan itu. Kemudian selanjutnya adalah juga dengan kita membaca Al-Quran. Ini pertanyaan ini harusnya DKM punya lomba Pak. Siapa yang sudah khatam, nah gitu ya, nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Umroh bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu jangan gitu. Alhamdulillah ya. Jadi itu tadi kasih hadiah. Yang khatam mungkin yang sudah khatam minggu ini udah 8 Ramadan nih, ya. Minimal misalkan ada yang punya target 3 juz dapat hadiah gitu ya. Kenapa ya? Ini penting supaya lisan-lisannya itu dibasahi dengan Al-Quran.
Ya. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan, man syaghalahul Quran, siapa orang yang ia disibukkan dengan Al-Quran wa dzikri, ya, dan mengingatku ya Allah, ya, itu bisa ini, maka Allah bakal ngasih dia sebagaimana orang yang meminta. Jadi kalau kita nggak perlu minta kepada Allah, asal kita banyak zikir kepada Allah, kita banyak baca Quran, insya Allah bakal ngasih. Ini hadis Nabi SAW. Ya, masya Allah wadzikri itu mau bisa ini. Barang siapa yang dia disibukkan dengan Al-Quran dan zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan beri dia sebagaimana orang yang meminta. Ini subhanallah, kita zikir, kita baca Quran, ya. Kalau bareng-bareng kita zikir ya Pak ya, subhanallah, ya bareng, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Supaya hati kita tenang, lisan kita dibasahi dengan hal baik. Dan memang Nabi juga pernah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Jadi untuk menghapus perbuatan yang buruk itu Pak, ya kita harus banyak-banyak berbuat baik. Kalau mungkin lisan kita dulu pernah nyakiti orang, nggak terasa, ya. Ada orang nggak kenapa-napa kita sakiti, kita bentak. Padahal Allah berfirman wa amassa ila falatanha. Ya, atau pernah juga kita melecehkan orang lain dengan perkataan kita, nggak terasa leceh. Maka hari-hari ini banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan zikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita nanti minta maaf waktu lebaran, gitu ya. Ya, lepas lebaran itu untuk minta maaf, karena kalau hubungannya hak adat dengan adat yang ini orang, ya. Tapi di lain itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa kita pada siang hari ini betul-betul puasa yang menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Kita mampu menjaga lisan-lisan kita, dan kita mampu untuk melakukan zikir, baca Quran. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta Pak sama Allah Pak, karena orang itu Pak untuk zikir itu kadang juga susah. Saya ulang lagi ya, banyak orang untuk zikir itu susah. Sama seperti dengan untuk datang ke masjid itu kadang berat sekali. Kalau nggak puasa ini nggak ramai ini, kan gitu kan. Tapi kalau sepedaan ini 20 kilo terjang, ya, naik gunung akan melewati, bahkan samudra akan ku sambangi, begitu Pak ya. Tapi giliran masjid Allah berat itu. Kenapa? Karena taufik Pak. Karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah Pak, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah, supaya bisa zikir. Karena zikir ini susah loh orang. Baru zikir kadang-kadang baru sholat, imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayaknya itu sibuk banget, langsung kabur gitu pokoknya. Ya, kalau ya karena tadi minta sama Allah supaya kita itu bisa zikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku supaya bisa zikir ya Allah, bisa syukur sama Engkau ya Allah, dan supaya bisa beribadah dengan baik kepada. Yang lainnya kita juga minta kepada Allah untuk baca Quran. Kita doa Allahumma hamna bil Quran
waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Warzuqna ya Allah, rezekikan tilawahmu supaya kita ini bisa tilawah Al-Quran. Jadi semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, karena memang saya ini makhluk kasar, Pak. Ya. Kasar itu karena bukan makhluk halus, kalau halusnya hantu memang itu ya. Jadi saya ini makhluk kasar. Jadi kalau ada kata kasar, saya kepada Allah mohon ampun, kepada Bapak sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya.